Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ini adalah video ke-6 dari materi Mikro 2 khusus yang static games ya. Di video sebelumnya, kalau Anda ingat, kita sudah membahas mengenai satu model, yaitu model Betrong Competition, di mana di situ perusahaan bersaing dalam harga. Nash equilibrium yang kita peroleh di dalam Betrong Competition adalah bahwa semua perusahaan akan menetapkan harga yang sama, yaitu harganya sama dengan marginal cost C di sini ya, untuk semua perusahaan I. Ini berlaku bukan hanya untuk duopoli, di mana hanya ada dua perusahaan, tetapi ketika jumlah perusahaannya sama, Nash equilibrium Betrong akan berakhir pada marginal cost pricing. Nah, di video kali ini kita akan membahas persaingan Cournot ya, Cournot competition, di mana di situ perusahaan bersaing untuk menetapkan kuantitas yang akan mereka produksi, atau sebutannya di sini adalah quantity setting. Nah, mungkin Anda agak sedikit bingung ya mengenai quantity setting. Kalau price setting mungkin Anda paham ya, perusahaan bersaing dalam menentukan harga yang paling murah. Kalau quantity setting mungkin bisa dibandingkan mengenai bagaimana produksi suatu perusahaan itu bisa berada di pasar ya. Semakin banyak berada di pasar, semakin lebih dikenal konsumen dan kemungkinan besar lebih banyak dibeli oleh konsumen. Dan tentu keuntungannya akan semakin besar. Nah, untuk memahami model persaingan Cournot ini, quantity setting game, kita akan asumsikan beberapa hal ya. Jadi setupnya adalah seperti ini. Pertama, kita mulai dari model yang paling sederhana dulu, seperti yang sudah kita lakukan di Cournot, yaitu kita mengasumsikan duopoli, di mana hanya ada dua perusahaan di pasar. Jadi I hanya ada dua perusahaan ya, misal perusahaan 1, perusahaan 2. Aja deh. N sama dengan 2. Yang kedua, perusahaan memproduksi barang yang homogen. Barangnya adalah homogen. Homogeneous product. Dan karena homogen, kemudian kita juga asumsikan lagi bahwa barangnya ini adalah barang substitusi. Substitutes. Nah, kemudian strategi perusahaan ini ya, kita ada pemain, kemudian strateginya. Kalau dalam Betrong, strateginya adalah menetapkan harga, strategi, maka dalam Cournot adalah menetapkan kuantitas. Kuantitasnya kita asumsikan normalisasi aja ya, menjadi maksimal 1. Untuk perusahaan I, ya, bisa tidak memproduksi atau sampai 1. Biar lebih jelas, perusahaannya ada 2. I sama dengan 1, perusahaan 1 dan perusahaan 2. Kemudian di sini ya, menentukan kuantitas ya, strateginya. Jadi ini adalah permainan statik, simultaneous, kemudian non-cooperative, kemudian informasinya sempurna. Nah, dalam strategi memilih harga ini berarti mereka memilih kuantitas mereka secara simultan. Untuk perusahaan 1 berarti Q1, untuk perusahaan 2 berarti Q2. Dengan begitu, total output pasarnya adalah Q besar ya, total output Q besar sama dengan Q1 ditambah Q2. Lebih kecil aja biar lebih rapi. Q1 ditambah Q2. Kemudian setelah itu kita asumsikan permintaan pasarnya standar, yaitu downward sloping.
Word. Demand itu Q sebagai fungsi harga sama dengan A dikurangi P. Membingungkan nih. Nah, berarti kita bisa tulis nih ya inverse demand function-nya atau inverse demand-nya adalah P fungsi dari Q sama dengan A dikurangi Q. Nah, kemudian kita asumsikan mengenai biaya marginal. Kedua perusahaan memiliki biaya marginal yang sama, berarti kedua perusahaan ini sifatnya simetrik. MC1 sama dengan MC2 sama dengan C. Nah, sehingga total biayanya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sebanyak Q1 berarti C Q1 adalah C kali Q1 ya. Nah, kemudian dari sini kita akan formulasikan payoff. Payoff perusahaan tentu adalah profitnya. Payoff. Jadi komponen permainannya sudah ya. Pemainnya 2, strateginya memilih kuantitas, dan payoff-nya bisa kita tuliskan perusahaan I tergantung dari apa? Kuantitas dia dan kuantitas perusahaan lain. Misalnya sini saya tulis, atau bisa langsung saya tulis Q2 kali ya. Kita langsung Q1 dan Q2. Payoff 1 tergantung dari harga barang. Kuantitas ditetapkan perusahaan 1 dan perusahaan 2. Ini berarti sama dengan P harga pasar dikali kuantitas Q1 C Q1. Price-nya tadi adalah A dikurangi Q, total output pasar dikali Q1 dikurangi C Q1, dan total output pasar adalah jumlah dari Q1 dan Q2. Q1 plus Q2 dikali Q1 dikurangi C Q1. Dan kita setelah menyelesaikan persamaan sederhana ini, kita akan dapatkan A Q1 dikurangi Q1 kuadrat dikurangi Q1 Q2 dikurangi C Q1. Nah, di sini kalau Anda lihat lagi-lagi ya, perusahaannya sifatnya kan simetris. Ya, berarti ini tadi P1. Perusahaannya simetris. Kenapa simetris? Karena dia memiliki ongkos biaya yang sama ya, struktur biaya yang sama atau fungsi biaya yang sama. Maka dari itu fungsi payoff untuk perusahaan 2 bisa kita tuliskan yang sama dengan perusahaan 1. Berarti P2 sama dengan A1 tinggal ganti 2 dikurangi Q2 kuadrat sama Q1 Q2 dikurangi C
Q2. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan payoff function. Jadi ya, komponennya semua sudah ada, pemain ada, strategi ada, payoff ada. Sekarang kita akan menggunakan konsep equilibrium apa. Tentu karena ini permainannya adalah simultaneous atau static games, kemudian non-cooperatives, kemudian static games, non-cooperative, dan full informations, kita akan menggunakan konsep equilibrium, Nash equilibrium. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah bahas secara prinsip kita bisa menemukan Nash equilibrium dengan 3 hal. Satu, bisa menggunakan tabel payoff matrix, terutama kalau payoff-nya bersifat diskrit. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan derivasi, terutama kalau payoff-nya sifatnya adalah continuous misalnya. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan penalaran Rokis, dan ini sudah kita gunakan ketika kita membahas kompetisi Betrong. Nah, untuk Cournot ini kita akan menggunakan derivasi. Nah, kita lihat dulu apa tujuan perusahaan ya. Tujuan perusahaan tentu ingin memaksimalkan profit. Karena ini perusahaannya adalah bersaing dalam kuantitas, atau kuantitas kita sebut sebagai strategic variable, maka tujuan perusahaan satu itu adalah memaksimalkan profit perusahaan satu, P kecil ya, dengan cara memilih apa? Q1, di mana profitnya adalah A Q1 dikurangi Q1 kuadrat dikurangi Q1 Q2 dikurangi C Q1. Perusahaan kedua juga tentu sama. Ya, saya bisa tuliskan juga sama. Nanti, maksimalkan profit untuk perusahaan kedua dengan memilih Q2 dan sama dengan A Q2 min Q2 kuadrat min Q1 Q2 C Q2. Nah, atau secara umum ya, ini kan model yang sudah spesifik, ada perusahaan 1, perusahaan 2. Kalau kita tulis dalam simbol yang umum berarti kayak gini nih, I 1,2 12 ya, maka fungsi tujuannya adalah maksimum PI memilih QI sama dengan A QI min QI kuadrat QI QC dikurangi C QI. Sorry ya, ini yang umum, nggak perlu pakai 1, 2 ya. Anda secara umum bisa tuliskan seperti ini ya. Saya harap C-nya kelihatannya ini C. Ya. Oke, semuanya sudah benar di situ. Nah, lalu ya, karena ini strukturnya sama, perusahaannya simetris, nanti sudah kita bisa prediksikan bahwa base response function-nya juga akan identik. Nah, kita selesaikan juga dulu problem maksimisasi untuk perusahaan satu. Berarti kita temukan first order condition ya. Perusahaan satu. First order condition-nya tentu D PI P1 per D QI ini sama dengan A dikurangi 2 Q1 dikurangi Q2 dikurangi C sama dengan 0. Maka 2 Q1 sama dengan A dikurangi Q2 dikurangi C, sehingga
Q1 sama dengan A dikurangi Q2 dikurangi C dibagi 2. Nah, ini adalah apa? Best response function. Best response siapa? Perusahaan 1 atas kuantitas yang ditetapkan oleh perusahaan 2. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa perusahaannya simetrik, maka best response untuk perusahaan 2 juga akan sama. Jadi bisa langsung saya tuliskan BR2 terhadap apa yang diputuskan oleh perusahaan 1 sama dengan Q2 sama dengan A dikurangi Q1 dikurangi C dikurangi 2. Kenapa sama tadi? Karena simetrik. Oke. Atau bisa ya, tadi fungsi profitnya saya tulis secara umum, bisa juga saya tulis secara umum seperti ini nih ya. BRI Q C, ya ada dua perusahaan I dan C, sama dengan A dikurangi Q C dikurangi C dibagi 2. Nah, kita dapat best response, dan best response yang sifatnya adalah umum. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan solusinya? Seperti yang sudah kita lakukan, kita bisa mensubstitusikan ya Q2 ke dalam best response perusahaan 1. Kita tulis lagi best response perusahaan 1 tadi Q1 sama dengan A dikurangi Q2 dikurangi C dibagi 2 sama dengan 2 Q1 sama dengan A dikurangi Q2 tadi adalah A minus Q1 dikurangi C dibagi 2. Jangan lupa dikurangi C. Dengan begitu kita bisa sederhanakan 2Q1 sama dengan A dikurangi A per 2 ditambah Q1 per 2 ditambah C per 2 dikurangi C. Sehingga 2Q1 sama dengan setengah A ditambah Q1 per 2 dikurangi C per 2. Atau biar konsisten ya, A per 2 aja. Dengan begitu kita dapatkan di sini 3 per 2 Q1 sama dengan A per 2 dikurangi C per 2. Nah, 2 bisa kita coret sehingga Q1 sama dengan A dikurangi C dibagi 3. Nah, karena perusahaannya simetris gitu ya, maka Q2-nya sama dengan A dikurangi C dibagi 3. Nah, berarti kita sudah dapatkan Nash equilibriumnya nih di dalam permainan Cournot. Nash equilibriumnya berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan A Nash bagi 3. Nash equilibrium Cournot duopoli ya, hanya ada 2 perusahaan. Sama di sini adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan A dikurangi C dibagi 3.
Nah, kemudian kita bisa hitung output pasarnya. Tentu tahu bahwa output pasar adalah penjumlahan dari output perusahaan 1 dan 2. Output pasar Q sama dengan Q1 bintang plus Q2 bintang, berarti ya 2/3 AC. Output pasar kita dapatkan. Oke, setelah itu kita bisa hitung pula harga pasar ya. Harga pasar tadi adalah P sama dengan A dikurangi output pasar Q, berarti P sama dengan A dikurangi 2/3 A dikurangi C. Nih sama dengan, berarti 3A dikurangi 2A, berarti kita dapatkan A/3 ditambah dengan 2C, minus kali minus plus, 2C/3. Jadi ini adalah harga pasar keseimbangan ya. Oke, setelah itu kita bisa hitung pula profit masing-masing perusahaan. Nah, payoff-nya tadi ya, P1 gitu ya, bisa jadi boleh tulis 1, boleh tulis I juga. 1, atau langsung ini aja ya, price tentu bukan P1 ya, karena harga pasar, price dikurangi C, C-nya sama, dikali dengan Q1. Nah, harganya adalah A dikurangi P-nya tadi sudah, P adalah A plus 2C/3 dikurangi C dikali dengan Q-nya tadi adalah A min C dibagi 3. Nah, ini nanti akan Anda dapatkan A min C dibagi 3, A min C dibagi 3, berarti sama dengan 1/9 A min C ya. Ini adalah profit perusahaan 1. Karena simetris, profit perusahaan 2 juga sama ya. Saya tuliskan juga ada P1 sama dengan P2 dalam keseimbangan ya, sama dengan 1/9 A dikurangi C, kurang kuadrat nih ya, kuadrat. A dikurangi C, sama lagi, A dikurangi C kuadrat. Nah, sudah. Kemudian profit, ini adalah profit perusahaan. Profit masing-masing ya. Nah, kemudian kita bisa cari tahu juga profit total. Nah, profit total yang ada di pasar tentu hanya dikalikan dengan jumlah perusahaan yang ada di dalam
pasar oligopoli tersebut. Profit total, karena ini simetris ya, berarti tinggal, atau karena kebetulan simetris tinggal 2 kali PI ya, atau karena dalam kasus tidak simetris misalnya ya P1 tambah P2, berarti di sini sama dengan, ada simbol yang terlupa, profit total kita simbolkan P besar, P sama dengan P1 tambah P2, keseimbangan ya, dalam keseimbangan. Ini berarti sama dengan 2/9 A min C kuadrat. Profit total. Nah, dari sini ya yang kita pelajari secara umum, yang kita lihat. Dan kalau kita bandingkan dengan veteran yang harga sama dengan marginal cost dan profitnya sama dengan 0, dalam kurno profitnya ini positif ya. Profitnya positif. Nah, mari kita recap dulu secara umum tadi ya, bahwa kuantitas yang dipilih oleh masing-masing perusahaan karena perusahaan simetrik, kuantitasnya sama, yaitu A min C dibagi dengan 3. Kemudian harga yang ditetapkan juga sama, A plus 2C dibagi 3, dan ini lebih besar daripada C. Dan kemudian yang terakhir, profitnya juga lebih besar daripada 0. Profit lebih besar daripada 0. Nah, kemudian terakhir kita bisa ilustrasikan best response function tersebut ke dalam sebuah kurva. Kemudian di bagian X adalah best response perusahaan 1 terhadap keputusan perusahaan 2, berarti Q1 ya. Dan ini adalah best response perusahaan 2 terhadap keputusan perusahaan 1, Q2. Nah, kita mulai dulu nih ya dengan mengingat best response-nya tadi apa? Best response-nya adalah B yang umum ya, RI terhadap Q, C adalah QI sama dengan A dikurangi QC dikurangi C dibagi 2. Nah, pertama, misal kalau QC-nya atau Q2-nya 0 ya. QC sama dengan 0. QC sama dengan 0. Atau dalam gambar berarti Q2 sama dengan 0, QC sama dengan IC 0, maka Q1 sama dengan A dikurangi C dibagi 2. Kalau QI sama dengan 0, maka ini 0 ya, berarti QC sama dengan A dikurangi C. A dikurangi C. Nah, kita bisa gambarkan dulu nih. Kalau QC-nya 0, berarti di sini ya. Maka Q1-nya, kalau Q2 0, Q1-nya berapa? A dikurangi C bagi 2. Misalnya kita tulisnya di sini ya, A minus C dibagi
Nah, kemudian kalau Q1-nya yang 0, QJ-nya berapa? A dikurangi C. Misalnya di sini. Nah, saya akan gambarkan dengan merah. Misal. Nah, oke. Demikian juga untuk perusahaan yang satunya identik karena tadi ya kondisinya adalah simetris. 1, 2, 3. Agaknya agak nggak sama nih ya harusnya. Nggak apa-apa lah. 1, 2, 3. Tengah-tengah sini ya. Di sini adalah A minus C bagi 2. Di sini adalah A minus C. Harus sama ya jaraknya sebenarnya. Cuman ini hipotetis saja kita anggap. Sama. Ya, soal di sini. Nah, Nash equilibriumnya tentu adalah perpotongan base response function ini ya. Disinilah adalah Nash equilibrium. Dan Anda tahu Nash equilibriumnya tadi apa untuk kurno 2 poli? Ya, Q1 sama dengan Q2 sama dengan A dikurangi C dibagi 3. Berarti di sini adalah A dikurangi C bagi 3. A dikurangi C dibagi 3. Oke, jadi untuk dasar kurno sudah kita selesaikan. Yang kita pelajari adalah dalam kompetisi perusahaan dalam kuantitas yang akan diproduksi, ternyata Nash equilibrium dengan N jumlah 2 yang kita peroleh adalah bahwa perusahaan akan memproduksi sebanyak A, C dibagi 3. Dengan memproduksi Q sama dengan AC dibagi 3, ternyata profit yang diperoleh adalah profit yang lebih besar daripada 0. Dan ini berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari di Betrong, di mana ketika perusahaan bersaing dengan harga, maka Nash equilibrium baik dalam kondisi duopoli maupun dalam kondisi banyak perusahaan, harga yang akan ditetapkan adalah marginal cost pricing sehingga profit yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah 0. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika model kurno yang hanya 2 perusahaan ini kita generalisasi menjadi banyak perusahaan. Apakah hasil Nash equilibriumnya akan sama seperti dalam Betran ya? Seperti dalam Betrong, 2 perusahaan dan banyak perusahaan, Nash equilibriumnya sama, yaitu marginal cost pricing. Kalau kurno bagaimana? Nah, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.